Presiden Negara Federal Papua Barat, Forkorus Yaboisembut, menegaskan tanah Papua bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, pemerintah Republik Indonesia segera menarik semua pasukan organik dari wilayah negara Federal Papua Barat. Pernyataan tersebut disampaikan Forkorus saat memperingati HUT Negara Federal Papua Barat ke-9 tahun yang dirayakan secara sederhana di markas mereka di Kertosari, Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Senin 19 Oktober 2020. Presiden Negara Federal Papua Barat mengatakan ia telah mengirimkan surat yang disertai dengan proposal kepada Presiden Jokowi pada 7 Oktober 2020 lalu yang isinya menjelaskan bahwa Papua bukan termasuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirinya berharap pemerintah Indonesia mau membuka diri untuk melakukan perundingan dengan negara Federal Papua Barat guna penelusuran sejarah Papua. Forkorus menambahkan, waktu yang diberikan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan perundingan guna pembahasan terkait proposal negara Federal Papua Barat hingga tahun 2021. Bila perundingan tidak terjadi, maka langkah yang akan ditempuh pihaknya yaitu melanjutkan ke negara-negara Pasifik. Ikuti selengkapnya wawancara jurnalis paraparatv.id bersama Presiden Negara Federal Papua Barat, Forkorus Yaboisembut, di program Papua Bicara. Saya umumkan hari ini secara resmi kepada pemerintah Indonesia bahwa dengan adanya proposal lengkap saya kemarin dikirim tanggal 7 Oktober 2020 yang dimana ditujukan kepada Presiden Jokowi, berarti Pak Presiden Jokowi sudah tahu NRPB wilayah hukum kedaulatannya itu adalah wilayah mantan kolonial Nederlands New Guinea atau bahasa Indonesianya Papua Belanda. Sedangkan Indonesia wilayah kedaulatan hukumnya, hukum kedaulatan wilayahnya adalah Netherlands East Indies atau Hindia Belanda. Saya sudah beritahukan. Karena itu kita berunding. Ini sudah sesuai dengan asas-asas dekolonisasi hukum internasional. Saya sudah kasih tahu Pak Jokowi. Proposalnya lengkap, penjelasannya lengkap, detailnya lengkap, sampai dengan prosedur yang harus ditempuh dengan biayanya semua lengkap. Oleh karena itu saya hari ini juga minta Pak Jokowi kalau sudah pegang itu, kalau Pak Jokowi tidak mengerti, panggil dia punya pakar-pakar hukum, staf ahli hukum, untuk bahas proposal itu. Benar atau tidak klaim dari NRPB bahwa dia punya wilayah kedaulatan adalah wilayah mantan kolonial Nederlands New Guinea. Benar atau tidak? Oke, pakar-pakar hukum silakan. Kalau benar, dan saya bilang benar, karena saya sudah kaji, maka saya minta Pak Jokowi tarik seluruh pasukan dari wilayah mantan kolonial Nederlands New Guinea atau Papua Belanda, karena itu wilayah sah dari NRPB. Tarik ke wilayahnya NKRI, yaitu Netherlands East Indies, Hindia Belanda. Itu wilayah kedaulatan NKRI. Tarik dari wilayah kedaulatan NRPB. Dulu kita tidak bisa bicara karena belum ada negara. Sekarang sudah ada negara, sudah jadi subjek hukum, saya berani bicara. Karena itu saya minta, kalau Pak Jokowi tidak tarik, berarti kalau tentara dan polisi Indonesia membunuh orang Papua mulai tanggal hari ini, 20 Oktober 19 Oktober 2020 ada tangkap bunuh orang Papua karena sengketa wilayah kedaulatan, Pak Jokowi siap tanggung jawab. Saya tuntut. Saya minta Pak Jokowi sebagai Panglima tertinggi atas TNI dan Polri, itu kepala negara sebagai Panglima tertinggi, dia harus perintahkan, karena sudah dapat proposal, sudah jelas semua, sudah jelas, tidak ada yang kurang. Kalau dia tidak mengerti hukum, panggil pakar hukumnya. Sudah mengerti hukum, baru paksakan dengan kekuatan militer, ini kesalahan, dan terjadi pelanggaran kemanusiaan, pengorbanan banyak, Pak Jokowi punya tanggung jawab. Saya tidak bisa tuntut Kapolda, Pangdam, tidak. Panglima TNI, tidak. Panglima tertingginya siapa? Itu yang saya akan tuntut. Seperti itu.
saya akan tuntut kepada Pak Jokowi. Karena proposal lengkap dia sudah terima. Kalau dia masih izinkan tentara dan polisi bunuh-bunuh orang Papua yang berjuang merdeka, Pak Jokowi siap tanggung jawab. Dia harus baca saya punya proposal itu baik-baik. Kalau dia buang, dia bakar, dia punya salah sendiri. Itu yang saya tegaskan di sini. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang merayakan Hari Kebangsaan yang ke-59 dan juga Hari Pemulihan Kemerdekaan yang ke-9. Saya sampaikan salam hangat dan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Papua. Ini dalam rangka peluruskan sejarah. Dan selalu saya ucapkan selamat ulang tahun bangsa Papua yang ke-59 dan selamat